Siaran pers IPW, Presiden Jokowi harus segera mencopot Kapolri Jenderal Idam Aziz dan Kaba Intelkam Polri Komjen Riko Amelza sehubungan dengan terjadinya kasus penembakan yang menewaskan 6 anggota FPI di Tol Cikampek, Jawa Barat pada Senin 7 Desember 2020 subuh hari. Selain itu, Indonesia Police Watch atau IPW mendesak agar segera dibentuk tim pencari fakta independen untuk mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya. Sebab antara versi Polri dan versi FPI sangat jauh berbeda penjelasannya. Polri mengatakan anggotanya ditembak Laskar Khusus FPI yang mengawal Rizik. Apakah benar bahwa Laskar FPI itu membawa senjata dan menembak polisi? Agar kasus ini terang benderang, anggota Polri yang terlibat perlu diamankan terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan. Sebab menurut siaran pers FPI, rombongan Riziklah yang lebih dulu dihadang sekelompok orang yang berpakaian sipil, sehingga mereka menduga akan dirampok orang tak dikenal di jalan tol. Dalam kasus Cikampek ini muncul sejumlah pertanyaan. Pertama, jika benar FPI mempunyai laskar khusus yang bersenjata, kenapa Intelkam tidak tahu dan tidak melakukan deteksi dan antisipasi dini serta tidak melakukan operasi persuasif untuk melumpuhkannya? Kedua, apakah penghadangan terhadap rombongan Rizik di kilometer 50 Tol Cikampek arah Karawang Timur itu sudah sesuai SOP? Mengingat polisi penghadang mengenakan mobil dan pakaian preman. Ketiga, jika Polri menyebutkan bahwa anggotanya ditembak lebih dulu oleh Laskar Khusus FPI, berapa jumlah tembakan itu? Dan adakah bukti-bukti misalnya ada mobil polisi yang terkena tembakan atau proyektil peluru yang tertinggal? Keempat, di mana TKP tewas tertembaknya ke-6 anggota Laskar Khusus FPI itu? Karena menurut rilis FPI, ke-6 anggotanya itu diculik bersama dengan mobilnya di jalan tol. Kelima, ke-6 anggota FPI yang tewas ditembak itu bukanlah anggota teroris, sehingga polisi wajib melumpuhkannya terlebih dahulu. Karena polisi lebih terlatih dan polisi bukan algojo tapi pelindung masyarakat. Keenam, jalan tol adalah jalan bebas hambatan, sehingga siapapun yang melakukan penghadangan di jalan tol adalah sebuah pelanggaran hukum, kecuali si pengendara nyata-nyata sudah melakukan tindak pidana. Ketujuh, penghadangan yang dilakukan oleh mobil sipil dan orang-orang berpakaian preman patut diduga sebagai pelaku kejahatan di jalan tol, mengingat banyak kasus perampokan yang terjadi di jalanan yang dilakukan orang tak dikenal. Jika polisi melakukan penghadangan seperti ini, sama artinya polisi tidak promoter. Dengan tewas tertembaknya ke-6 anggota FPI itu, yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Kapolri Idam Aziz. Tidak promoternya Idam Aziz dalam mengantisipasi kasus Rizik sudah terlihat sejak kedatangan pimpinan FPI itu di Bandara Soekarno-Hatta yang tidak diantisipasi dengan profesional, tapi terbiarkan hingga menimbulkan masalah. Salam Neta Espane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch.